Nah, tadi lowbat guys. Handphonenya lowbat jadi mati. Kita terusin lagi ya. Tadi handphonenya lagi lowbat jadi metong. Ya kan, jadi dia itu berkedok fans. Terus udah gitu dia kepo banget. Setiap kali Dewi Persik bikin apa, untuk siapa sih? Apa sih? Terus udah gitu ngomongin inilah, ngomongin pacar lah, ngomongin inilah. Si X apa itulah namanya itu. Repot amat sih lu. Ya udah paham kan. Jadi aku lanjutin lagi ya. Terima kasih Susi Palupi. Terima kasih sayang. Hai Halib Nani. Waalaikumsalam. Sebentar ya guys, aku sambil ngecas. Mana ini? Katanya udah selesai dengan udah selesai dengan diri sendiri, tapi kok masih marah-marah. Loh, kalau nggak marah ya bukan manusia. Rasulullah aja pernah marah sama sahabatnya. Itu Rasulullah udah selesai dengan diri sendiri. Masa orang nggak boleh marah? Marah tapi di tempatnya, sesuai dengan porsinya. Itu baru bener. Si Opet atau si fans yang ngaku-ngaku DP lover, siapa itu barusan tuh? Masuk aja kamu coba. Siapa sih namanya itu barusan tuh, si XY itu loh tadi tuh, yang kalian bilang blok aja Mami DP, blok aja Mami DP gitu. Nah itu tuh, setiap kali ada cowok yang setiap kali kapan nikah, setiap kali cowoknya si ini ya, cowoknya si itu ya, kayak sok tahu banget gitu, tapi ngaku-ngaku DP lovers. Kan berarti guguk dia. Jangan ngomong anjing ya, guguk. Berarti kan dia guguk. Halo Belitung, tag akunnya Mami, nggak tahu namanya apa. XYR apalah itu. Katanya udah selesai dengan diri sendiri gitu. Dedi, kalau kamu waras, pasti orang yang ngomong pansos tuh orang yang nggak waras. Ya paling ternak, akun ternakan. Akun ternakan kok dipercaya. Masa penyanyi kate ngomongin PSK itu lu ya apa ceritanya. ZRTYZY. Nah itu benar. Nah, ada masuk kamu pasti lagi ngeliat aku tuh. Nih orang nih. Si ZRTYZY nih yang ngaku-ngaku DP lovers. Katanya udah selesai dengan diri sendiri. Kok marah-marah? Bedain orang marah dengan menegaskan sesuatu, itu bedain. Kalau kamu DP lovers, karena DP lovers tuh gak bodoh. DP lovers tuh pinter-pinter. Akun hama serangga, iya akun hama serangga, betul. Akun hama serangga, sukanya bikin huru hara. Sukanya itu sudah merasa baper, merasa tersindir. Orang-orang NPD kan gitu. Padahal gak lagi ngomongin dia. Nyindir, ih kok aku baper deh. Aku merasa tersindir sama omongan si DP. Nah itu kan NPD tuh, orang-orang NPD. Orang-orang yang punya gangguan mental. Padahal belum tentu. DP lovers tuh pinter-pinter DP lovers. Jadi jangan ngaku DP lovers. Kalau kamu memang DP lovers. DP lovers tuh gak suka huru hara. DP lovers itu gak suka kepo. Sama misalkan nih, oh iya idola gue suka sama si ini, dia paling mendoakan yang terbaik aja lah buat kakak siapapun itu. Tuh DP lovers. Gak ada tuh DP lovers yang sama si ini, kayaknya sama si ini deh gak pantes sama si itu, kayaknya sama si ini deh gak pantes sama si itu. Ih apaan sih, gue gak bangga juga punya DP lovers kayak lu. Mami dikira malaikat kali dikatain diem. Iya, maaf sayang. Aku masih belum sesoleha itu sayang. Doakan aku ya biar aku soleha. Soalnya aku tuh ya, kalau diomongin orang, langsung singanya keluar sayang. Gitu. Ya maaf ya sayang ya, aku masih belum bisa tuh. Tiba-tiba, hey DP lu diomongin sama si ini. Katanya lu, apalagi tentang masalah laki-laki. Katanya lu masih gatel sama lakinya. Lu katanya masih kepo sama lakinya. Hey, opet ompong. Gue buang ya opet ompong. Bukan gue yang buang lu opet ompong. Karena lu ketahuan nipu gue. Jadi tolong ya opet ompong. Lu ngomong apa sampai bini lu ngamuk-ngamuk kan gitu. Opet ompong lah.
Orang kita nggak lagi ngomongin opet ompong, nggak lagi ngomongin ini, tiba-tiba orang salon ngomongin gue, kan gue kaget, ember ya kan. Terus tiba-tiba gue suruh diem gitu. Belum sayang, belum bisa. Gimana dong? Kalau Dewi Persik diomongin tuh masih belum bisa, nggak bisa gue. Kalau ada yang ngomongin gue langsung bikin gue tonjok gitu sayang. Gimana sih? Mandi terus tidur. Mandi, kerja sayang. Aku kan bentar lagi mau kerja. Ini bentar lagi mau berangkat lagi. Mau ada taping pagi-pagi ambiar gitu. Minum dulu mie biar tenang. Ya gak tenang tuh kamu Leli. Karena kamu tuh baper banget. Kalau aku mah tenang hidupnya. Kalau aku gak tenang aku pasti ganggu ke akunnya orang. Lah hidup aku tenang. Justru gue yang diganggu. Lah gimana sih lu Opet? Apa lu anaknya Opet? Masa gak bisa bedain? Kan gue tuh lagi tenang, jangan ganggu-ganggu gue. Karena kalau macan gue keluar atau singa gue mengaung, lu bisa habis. Ya, ingat Dewi Persik tuh tantrum orangnya. Jadi kalau gue misalkan ibaratnya lagi santai, jangan colek-colek gue. Gue tuh lagi santai, justru gue sekarang tuh lagi butterfly. Lagi jatuh cinta Opet Opong. Jadi jangan ganggu-ganggu aku dong. Hai. Ngerti? Gak ada tuh ceritanya. Dewi Persik tuh punya prinsip. Sekali cerai, gak akan pernah balik. Dewi Persik tuh punya prinsip. Sekali putus, selesai. Ingat. Kamu itu mbak mau bersaing sama saya, mbak mikir. Ya, dengerin itu baik-baik. Jadi kamu gak perlu khawatir. Karena Dewi Persik itu tidak akan pernah CLBK. Ngerti? Minum dulu nih gue. Walaupun gue janda, walaupun gue sendiri, walaupun gue jomblo, gak ada tuh gue pengen sama laki lu, ya? Ngerti? Jadi jangan ganggu hidup gue, ya? Terus sebut aja namanya, sorry. Sorry banget. Boleh kan Dewi Persik sombong kan? Boleh kan? Sorry banget. Gue gak doyan sama laki-laki mukundo sama penipu. Yang berkaitan dengan KDRT, berkaitan dengan penipuan. Apalagi sama boti. Gue gak doyan. Gue suka laki-laki normal. Faham dari sini? Pengkhianatan itu tidak akan pernah balik Dewi Persik. Nah, jadi tolong jangan ganggu. Hidup aku tuh udah tenang banget. Hidup aku tuh udah nyaman. Hidup aku tuh udah enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi jangan ganggu-ganggu. Ya. Dan saya kalau misalkan datang ke salon, tanyain tuh sama orang-orang salon Grand Indonesia. Duduk, pijit, bukan ngerumpi. Orang yang suka ngerumpi itu orang pasaran, kampungan. Ngerti mbak? Ya, saya memang dari kampung Jember. Tapi attitude saya gak kampungan. Jadi kalau saya tuh ke salon gak pernah ngomongin orang mbak. Nah, jangan samain gaya kampungan kamu. Terus kamu samain dengan orang lain. Kalaupun saya mau ke Jepang, itu karena emak gue yang pengen ke Jepang. Kalau gue, sorry to say, duit gue banyak. Gue bisa ke Paris, gue bisa ke Jepang, gue bisa kemana aja yang gue mau. Ya, cuman gue mau kasih tahu nih, bedanya emak gue, ibu yang melahirkan gue. Nak, mami tuh pingin ke Jepang deh. Ayo kita ke Jepang nak. Oh ya ma, gak usah lah ma, aku harus belajar ma. Karena aku di Indosiar ada treatment ini. Ayolah, mami tuh pingin ke Jepang. Bukan berarti gue ikut-ikutan. Ngerti? Orang mau ke Jepang tuh siapa aja bisa mau ke Jepang. Tapi bukan berarti ikut-ikutan. Hey DP, masih cantikan dia deh daripada elu. Lah kalau memang masih cantikan dia, ngapain juga lu ganggu-ganggu gue? Opet ompong. Lu mendingan benerin dulu gigi lo biar gak palsu gitu loh. Kalau mau tuh diinin gigi yang lebih mahal aja di Dokter Devia. Ditanam, giginya ditanam. Kan giginya kan ompong kan dia kan. Giginya ompong kan pakai yang lepas pasangan. Nah, jangan sampai gua bogem kayak dulu. Ketahuan lu nipu gua bogem, giginya copot.
Krrr. Jangan sampai kayak gitu. Iya kan, waktu itu lagi rame-rame, gue tonjok bibirnya, langsung copot gigi palsunya semua. Rotol, hati-hati. Mendingan lu benahin dulu gigi lo, biar nggak ompong, biar nggak gue panggil opet ompong. Ke dokter Davi aja. Jadi bukan pakai gigi palsu ya, lebih tepatnya. Dia apa sih namanya kalau gigi ini di gusi itu diapain namanya? Giginya ditaruh di gusi itu diapain namanya? Apa sih giginya? Ah, bukan di crown. Di implant ya, apa di implant ya? Hah, di implant atau gimana sih? Kalau misalkan kita pasang gigi di gusinya itu diapain? Di implant, bener nggak? Bukan, kalau di veneer kan ditempel sayang, bukan. Diapain nih? Hah? Diapain? Giginya nih depannya itu kan pasang copot tanam gigi tuh diapain namanya? Di implant. Nah, mendingan di implant, murah kok. Satunya paling berapa ya? Paling 30 jutaan kali ya, paling ya. Gue nggak ngerti deh. Soalnya kan gigi aku nggak ada yang diimplan, soalnya gigi aku kan asli gitu, cuma dikasih crown. Nah kayak gitu. Daripada lu repot-repot, gue nggak pernah ngusik siapa-siapa. Dan bercerainya kita sudah lama banget. Hey, bercerainya kita itu sudah lama banget. Jadi kenapa harus bahas gue sih? Oi, jangan bahas-bahas gue. Gue lagi butterfly. Justru gue sekarang ini lagi jatuh cinta nih. Makanya gue tambah cantik kata orang-orang. DP tambah cantik ya. Karena gue lagi jatuh cinta. Jadi tolong. Jangan ganggu-ganggu hidupku. Kalau memang kamu merasa lebih cantik dari aku. Ya sudah. Kamu memang lebih cantik dari aku. Hiduplah kau bahagia. Bukan malah kamu ngomongin aku. Hey, dia lebih cantik daripada lu. Terus? Lalu? Kenapa? Kayak mana rasanya jatuh cinta, Kak? Ya kayak aku sekarang. Hidupnya itu ya, tidurnya nyenyak. Bangun-bangun itu senyum. Apalagi jatuh cinta sama orang yang mengerti sama kita, yang memberikan pekerjaan, yang memberikan rezeki sama kita. Bukan aku minta duit ya, aku bukan mata duiten, tapi yang bisa memahami pekerjaan kita, yang menenangkan kita, orang orang yang membuat aku jatuh cinta itu yang nggak gatel sama cewek. Orang itu nggak gatel sama cewek, dia bisa menjaga sikap, dia bisa menjaga hatiku, berbunga-bunga perasaanku. Itu yang kurasain, bukan malah jadi ngomongin masa lalu. Kesel aku. Tidur nyenyak, banyak uang, alhamdulillah. Nggak boleh sombong, rezeki itu semua Allah yang ngatur ya, nggak boleh sombong. Tapi alhamdulillah kita bisa umrohin 29 orang, satu orangnya 54 juta. Nggak boleh sombong ya kan. Tapi itu kan buktinya tuh begitu gitu loh, ya kan? Suppose anti, masa anakku nggak tahu sih? Anakku kan paling tahu sama antinya, ya kan? Tapi coba kalau misalkan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dia nyakiti perasaan kita, dia panas-panasin sama cewek, dia tiba-tiba begono sama cewek, dia begini sama cewek, makan darah, makan hati, nggak cantik lah kita, bener nggak? Tapi kalau misalkan cowok yang kita cintai itu bisa menjaga sikap, dia nggak menyek-menyek sama cewek, dia tegas, dia nggak neko-neko, dia beriman, dia soleh, kita pun juga tenang gitu loh. Kita pun juga nggak genit sama cowok. Ya pada dasarnya gue juga nggak genit ya. Yang ada malah cowok, Dewi Persik tuh kayak gimana? Galak. Nah itu gue, ya kan? Nah jadi ya gimana dong? Sakitnya tuh di sini ya mami. Gak ada ceritanya gitu loh. Ibaratnya orang tangannya gak celamitan, tangannya gak celamitan, tangannya gak celamitan, terus dadanya juga gak celamitan sama dada perempuan, sikapnya juga disiplin, selalu menjaga sikap. Gimana aku gak tenang? Coba, gimana perasaan aku gak tenang? Jadi aku adem ayem. Giliran adem ayem tiba-tiba ada perempuan masuk nyerocos ngata-ngatain gue. Lu lebih cantik sih ini ya daripada lo. Lu ngaca deh. Terus?
Maksudnya? Terus tiba-tiba gue dapet omongan dong dari orang salon. Kan aku kan kemarin kan mami DP nggak mau hair extension. Enggak sayang, mami aku maaf ya mami, aku mau ngomong apa. Jadi gini mami, si itu datang ke sini mami, si bininya si itu. Terus tiba-tiba tanya mami, "Hei, lu yang pegang mami DP ya? Hei, lu yang pegang DP ya? Hei, DP itu ngomongin apa sih? Ngomongin gue sama laki gue juga ya? Ini GR amat, kenal sama lu aja kagak." Terus udah gitu gue mau ke Jepang pula, ya kan, langganan Botita ternyata kasihan ya mam. Terus udah gitu ada juga nih, ya kan, tiba-tiba dia ngomong mau ke Jepang. Ikut-ikutan si ini mau ke Jepang, mau nyusul. Ini kalau mau ke Jepang bukan cuma kamu doang, semua orang juga namanya ke Jepang. Ini lagi tahun baru, Cur. Gue bilang Cur aja ya. Cur, bininya Opet Mukundo, Opet Ompong, ini tuh mau tahun baru. Jadi kalau orang mau tahun baru, itu hal biasa. Misalkan mau ke Paris kek, mau ke Jepang kek, mau kemana kek. Jujur kalau aku pribadi, gue mendingan tidur. Gue gak suka kemana-mana. Dan gak ada gue pingin panas-panasin siapa, pengen kesini, gak ada. Gak ada. Hidup itu bukan untuk bersaing, say. Hidup itu untuk bagaimana kita bisa survive, kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Bukan untuk bersaing. Ibaratnya kayak tetangga punya mobil, dia punya mobil, gue harus punya mobil. Kan berarti buruk hatinya, Opet Cur. Jangan gitu dong, karena gue sama sekali gak pernah lihat aktivitas lo. Gue juga gak mau lihat gitu loh. Dan gue tidak merasa bersaing dengan siapapun. Hidup aku tuh sekarang tuh indah, tenang. Hidup aku tuh sekarang ada rezeki. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya duitnya aku kumpulin. Suatu saat nanti aku bisa bawa keluargaku lagi umroh. Gue gak mau, Mbak. Dewi Persik gak pernah bawa keluarganya ke Paris, ke ini. Kasihan deh gak kayak artis ini, artis itu. Guys, Strawberry Puncak gak ada beda. Mana gue ngomongin ya. Gue tuh dari kemarin gue nahan gitu loh. Gue tuh Dewi Persik. Lah dari kemarin gue tahan, gue masih banyak malaikatnya gitu, gue tahan, diam aja. Ini orang lama-lama makin kurang ajar, bener kan? Ada akun dateng, tiba-tiba ngata-ngatain gue banyak, terus udah gitu, gue lagi tungguin nih akun itu, nggak, emang gue blok, nggak, karena anti nggak perlu bersaing, udah. Lah makanya kan nak, iya kan sayang, ibu bos ikan laut pedas, ibu mendesis, tiba-tiba. Hidup itu sekarang tuh cari duit yang banyak. Bagaimana caranya kita bisa bahagiain keluarga. Bagaimana caranya kita masih bisa bermanfaat buat orang banyak dengan cara yang baik. Bukan malah, lu ke Jepang, lu mau ngikut-ngikut gue. Aduh, si Opet Ompong, cur. Biarin aja, pengen aku ngebiarin gitu loh Mbak Stella, pengen Mbak. Tapi aku tidak sesabar kamu Mbak, gatel mulutnya aku pingin bales. Gimana dong Mbak? Udah sepi berita jadi nyenggol lagi mungkin. Udah sepi berita jadi nyenggol lagi. Ya Allah. Aku ketekankan sama kamu ya Cur, Opet Ompong. Aku memang janda. Ya, tapi dan aku memang jomblo, tapi bukan berarti aku gak ada jodoh. Jodohku lagi on the way, cuma lagi sibuk aja. Dan gue mau kasih tahu sama lo, ya, gue udah selesai dengan masa lalu, Cur. Dan gue udah selesai dengan masa lalu. Jadi jangan bahas-bahas tentang masa lalu gue, Cur. Dan gue pun juga gak bakalan balik, Cur. Ingat itu, Cur, Ompong, ya. Biar kalian tahu, udahlah mami, ntar mami stres. Enggak stres gue. Justru kalau gue tahan, gue sakit emah. Ya, justru kalau gue tahan, gue sakit emah. Justru gue akan keluarin gini biar ngerti, biar sadar diri. Biar sadar diri. Walaupun gue janda, gue gak birahi juga. Dan bukan laki lu juga yang gue pepet. Kecuali gue lagi birahi, janda birahi. Gue gak birahi. Banyak yang bertebaran. Dari polisi, tentara, pejabat, pengusaha. Banyak. Teman-teman banyak. Tapi gue gak lagi birahi, gimana dong?
Susah. Jadi biarin aja deh dengan jandanya gue, dengan sendirinya gue nanti akan datang di waktu yang tepat katanya Allah. Ngapain gue mau kesana kesini kemari? Kalau misalkan orang itu tidak cocok dengan tujuan kita, punya mindset yang sama. Karena gue itu tipikal orang yang cepat ilfil. Nah, jadi gue nggak mau buang-buang waktu. Masa nggak belajar dari masa lalu sih? Jadi kalaupun gue janda, gak usah berisik loh. Ya, kalaupun gue janda, gak usah berisik. Kalaupun gue jomblo juga gak usah berisik. Karena gue gak lagi birahi, tolong. Ngerti? Biarin aja, gue bahagia kok. Gue bahagia, gue cuma berdoa sama Allah. Pasti di waktu yang tepat akan ada laki-laki soleh untuk aku. Tapi kalau gue terlalu buru-buru, nanti aku dapat opet lagi. Capek nantinya. Ya kan? Ntar gue dapat lagi yang mau kondo, model konten doang, di konten kayak reong, misalkan gini-gini. Gak taunya gue juga disuruh kerja. Ya, tolong, marah aja cantik. Lagi greget mbak, lagi begini nih mbak. Hari pembalasan itu nyata nggak mbak? Nyata, nyata. Makanya aku tuh bilang sama Allah, ya Allah, aku tuh percaya sama takdirmu. Aku justru berterima kasih sama Allah, aku dipisahkan oleh orang-orang yang toksik. Karena itu pengaruh banget di mental aku. Ini aja gak hidup dalam hidup aku, ganggu gitu loh. Apalagi gue masih bersamanya. Mengganggu nih mental nih guys. Lebih baik gue jadi janda. Santai sambil berdoa kepada Allah, di waktu yang tepat nanti akan datang yang memang terbaik dari Allah. Lah gitu. Gila si ini. Serangga lagi kangen goyangan madam. Goyangan itu tidak akan pernah terulang lagi guys. Gak akan mungkin, kamu cuma mimpi. Ya kan? Kalau misalkan mau goyang sama gergaji itu harus hati-hati. Goyang gergaji itu bisa mematahkan dirimu. Ya, jadi kalau kamu tidak berhati-hati bergoyang dengan gergaji bisa mematahkan dirimu gitu. Jadi harus hati-hati. Gila. Iya gila lah yang suka marah-marah sama gue. Iya kan? Rafils, kamu gak gila kan? Ya, kalau orang itu marah-marah sama perempuan yang gak tahu apa-apa, yang santai, tiba-tiba dia marah-marah di akun gue. Ini kan ibaratnya kalau kalian tuh masuk ke akun gini kan berarti tandanya masuk ke rumah gue. Nah, terus tiba-tiba jadi yang gila siapa? Pertanyaan saya adalah, ini kan akun gue, ya kan? Ini kan akun gue nih. Tiba-tiba ada orang yang masuk tuh. Terus ngatain gue. Hei, DP, lu lebih cantik ini daripada ini. Hei, lu mau ke ini, gue tanya nih. Nah, jangan SDM-nya bodoh. SDM ke bawah, masa kamu ini udah tahun 2025 loh. Ya kan si Boti, namanya Boti siapa ini? Boti Rafils. Nah, namanya kamu Boti Rafils. Gue mau kasih tahu sama lo, datang-datang gila lo. Gue tanya yang gila itu orang itu apa gue pertanyaannya? Pertanyaannya yang gila itu orang itu apa gue pertanyaannya? Gue tanya. Hei DP, lu tuh gak cantik, masih cantikan si itu. Makanya lu dibuang. Lah pertanyaannya apa hubungannya sama gue? Enggak, mujor, bolak-balik aku bilang, ya, bolak-balik aku bilang aku jomblo, aku janda. Udah. Gila lo, anjir lo. Nah, tuh kan, ibaratnya kayak gitu. Nah sekarang yang gila itu siapa? Tiba-tiba mereka masuk ke akun gue. Ibaratnya mereka datang tok tok tok. Kan harusnya kan assalamualaikum, Mami DP apa kabar? Nah itu kan enak kan. Mami DP apa kabar? Gimana? Nah, kan enak kan? Nah, ini kayak ini nih. Kayak Bianca Grande nih, kasih obat nih Ani-Ani masuk nih. Ani-Ani nih, Ani-Ani jangan ngamuk-ngamuk di sini. Tempatmu enggak di sini. Ani-Ani. Ini khusus untuk orang-orang yang baik. Ya, bukan Mami. Oh, bukan sayang Rafils. Maaf ya sayang, kamu udah aku katain Boti. Tapi kamu bukan Boti kan? Top atau top? Dia gila Tumi. Nah mungkin itu benar sayang gitu loh. Tapi kan aku bukan dokter ya. Kita juga tidak boleh ngejudge orang. Cuma pertanyaannya adalah, kalau misalkan dia Eke lagi live, Eke lagi ngomongin yang baik-baik, tiba-tiba dia datang-datang ucuk-ucuk ngatain gue gak cantik loh. Kasian deh. Janda gak laku deh. Coba ya pertanyaannya, kasian deh.
laki lo kabur deh. Nah, itu pertanyaannya tuh gimana sih? Hah? Top lady hari-hari. Sabar mami itu orang nah, aku tuh manusia biasa sayang. Jadi kalaupun aku sekarang tuh ngoceh, itu karena saking keselnya ditahan. Dari kemarin itu kan aku ketawa aja senyum. Nih orang bolak-balik paling aku blok ya kan? Masa mosok sih niru Jepang enggak, Rek? Enggak. Di Jepang tuh udah dari kemarin planningnya. Enggak ada aku niru-niru mau ke Jepang. Dan yang mau ke Jepang tuh bukan aku, tapi mamiku. Kalau kamu mau tahu Dewi Persik, enggak, gue ngapain sih guys? Aku mau keluar negeri. Kalau nggak sama pasangan aku, iya kan? Ngapain? Aku mendingan kerja, tidur di rumah, aku istirahat. Karena tiap hari kerjanya aku tuh sudah hampir 24 jam. Selain aku di pagi-pagi ambiar, aku harus syuting lagi. Kulvita 84 jam kemarin aja aku mestinya harus live di TikTok. Iya kan? Masih ada beberapa jam lagi. Ngapain? Gitu. Jadi ada yang ngebacotin gue. Gitu loh. Aduh, pusing, janganlah gitu loh. Hidup itu gimana kalian itu mau awet muda? Kalau misalkan kalian itu ngelihat yang lain. Hidup itu apa sih bahasa Jawanya? Sawang sinawang ya. Hidup itu sawang sinawang. Kebahagiaan orang lain itu belum tentu bahagia gitu loh. Ya kan? Jadi kita itu kalau misalkan tiba-tiba DP ngomel-ngomel dasar gila lu DP. Kan gue gak ngomelin lo. Gue lagi ngomelin orang yang ngatain gue. Orang gitu mau dilawan. Enggak sih, aku gak kepengen ngelawan gitu loh. Apa katanya Rasulullah sama sahabat-sahabatnya Rasul? Kalau ada orang gila, kamu pergi. Ya kan, pertama kamu hadapi dengan baik. Kedua, kalau dia masih ngoceh terus, masih ngata-ngatain terus, pergi. Lah selama ini sudah aku blok-blok. Terus akhirnya aku bilang, ya Rasul. Terus sama sahabat-sahabatnya Rasul, hei para sahabat Rasul, gue manusia, gimana nih? Gue pingin ngoceh juga, gue kesel deh. Boleh kan? Karena aku masih belum sesabar tisu itu guys. Maaf. Mami pernah bucin sama siapa sampai nyusul ke luar negeri? Lupa namanya Mi. Hah? Pernah bucin sama siapa sampai nyusul ke luar negeri? Maksudnya? Bucin sama siapa? Bucin sama siapa sampai nyusul ke luar negeri? Nyusul, gue gak pernah deh nyusul-nyusul ke luar negeri. Nyusul sama siapa sayang? Gue gak pernah deh nyusul-nyusul ke luar negeri. Gue gak pernah nyusulin laki-laki say. Kecuali memang dia jadi suamiku, baru aku susulin tuh. Misalkan dia keluar negeri, baru aku susulin. Nah kalau dia belum jadi suamiku, ngapain gue nyusul-nyusul laki? Kesabaranku setipis tisu. Sama Niki Tirta dulu. Aku sama Niki Tirta bukan nyusul guys. Aku bikin video, aku sama Ayah Didit, sama manajernya sama manajernya Mas Ahmad Dhani. Salah say, kamu say. Sorry say, dan memang kebetulan pada waktu itu lagi dunia pergimikan sayang. Salah kamu sayang, dan aku lagi bikin video klip sayang. Di Aussie sayang, salah kau sayang. Salah. Tapi bukan berarti kau Niki Tirta gak baik ya. Kau Niki Tirta itu baik. Cuma bedanya kita beda agama. Sampai sekarang aja baik. Bakti sama ibu aku. Waktu ke mana? Ke Turki. Ibu aku dibawain tasnya. Ibu aku dituntun sama Koko Niki. Masa sih nyusul ngeluar negeri. Ya apa sih tulisannya mbak? Tulisannya yang bener dulu sayang. Baru nanti aku bisa jawab ya. Kamu nulisnya masih bener belum bener gitu loh. Ya, jadi tulisannya yang bener dulu. Bagusnya mami itu kalau ada apa-apa. Bagus mami. Kalau ada apa-apa mami selalu jujur. Maksudnya? Nih kalau gosip yang gak jelas belum tahu kebenarannya jangan komen kenapa ya. Heran deh gue. Arsi_putri, kok kamu mau tahu sih hubungan orang? Itu termasuk adab say. Jangan suka jangan suka ikut campur urusan orang. Ya kan? Hal pribadi. Kalau kamu mau ngurusin saya, mau tanya-tanya, kamu harus jadi jadi donatur dulu.
baru kamu boleh tanya-tanya, boleh ngatur-ngatur. Nah, kalau nggak jadi donatur jangan ngatur sayang, atau jangan tanya-tanya tentang pribadi sayang. Nggak boleh, itu namanya adab sayang aku ya. Namanya orang kenal dengan si A, si B melalui penjajakan. Terus tiba-tiba kita punya, terus dari ngobrol. Orang tuh pertama kan kalau perempuan itu dari telinganya dulu nih. Kalau perempuan tuh dari telinganya, komunikasinya nggak baik, cara ngobrolnya nggak enak, ya gimana mau jadi suami? Karena perempuan itu dari sini, dari telinga. Perempuan itu tenang karena telinganya, kalau laki-laki dari matanya. Nah, jadi biar kalian tuh ngerti. Jadi kalau kayak saya, kebetulan saya tuh pengennya itu ta'aruf langsung nikah gitu. Makanya kan harus dilihat dulu orangnya tuh kayak gimana, komunikasinya baik nggak, terus kita punya visi misi yang sama nggak. Orang ta'aruf aja begitu. Misalkan nih kamu ta'aruf sama aku nih yang cowok, ya kan? Terus mami nggak mungkin niru ke Jepang. Iyalah, orang di Jepang tuh mamiku yang mau. Di Jepang itu mamiku yang mau. Padahal muka mami sama Koniki, ya udah nggak usah dibahas. Koniki tuh baik, dia tetap jadi bestie aku, tetap jadi sahabat aku. Sampai sekarang hubungan kami baik ya. Nah, jadi kalau kalian tuh mau tanya bagaimana orang menikah itu nggak langsung sekarang nikah. Aku harus tahu dulu, komunikasi dulu. Gimana ya kalau kita komunikasi? Visi misinya kamu apa? Kalau ternyata sama, oh komunikasinya baik, tujuannya sama, baru. Lah, kalau misalkan komunikasinya udah nggak enak, komunikasinya udah kagak nyambung, komunikasinya udah beda tujuannya, mau kue nikah? Ya nggak mungkin kan. Emang nikah itu diem? Enggak kan. Orang nikah mau, misalkan dia kepengen bikin anak, mas kan nggak mungkin. Mas kan nggak mungkin kan ngomong. Orang kita punya mulut, ya kan. Bagaimana physical touchnya, bagaimana caranya, nah kan gitu, ya kan. Jadi segala sesuatunya itu ibaratnya itu apa ya, perlu gitu, perlu adanya komunikasi yang baik. Karena kalau perempuan itu dari telinganya nih, kalau telinganya perempuan itu udah nggak tenang, dia pasti ragu untuk menikah. Tapi kalau perempuan itu telinganya itu tenang, telinganya enak, kok gue nyaman ya sama dia ya, kok dia soleh banget ya, kok dia punya tujuan yang sama ya, kok dia kayaknya bisa ngayomi aku ya, kok kayaknya dia bisa contohin aku yang baik ya, kayaknya dia pantas deh jadi suami gue. Nah, gitu. Ya, baru benar. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan, misalkan yang gak cocok, kayaknya kita jadi saudara aja ya, kayaknya gak bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Nah, ya berarti tandanya penjajakannya belum cocok. Nah, tapi kalau misalkan cocok, habis tunangan, bagaimana kalau misalkan kita nikah? Nah, gitu. Gitu loh ya. Karena kalau aku, itu segala sesuatunya itu apa kata orang tua. Kalau udah orang tua aku kayaknya kurang seret, aku tuh langsung mundur pelan-pelan, deng 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 gitu. Tapi kalau orang tua aku udah, nak, kayaknya ini bagus deh buat kamu, nak. Nah, tapi kalau udah orang tua aku gini, nah, diterima dulu, dijalani, tapi dipikir-pikir dulu biar nggak gagal. Nah, itu berarti tandanya aku harus bisa lebih mengenal. Orang mengenal kan nggak harus pacaran, walaupun dia jarak jauh LDRan, itu kan sama aja kayak ta'aruf. Tapi kita komunikasi, kita mau tahu tujuannya apa. Nah, kayak gitu. Kita harus baik-baik ngomongnya, harus bisa menyelesaikan masalah. Lah kalau misalkan kita nggak bisa ngomong, gimana dia mau jadi suami gue? Menyelesaikan masalah aja kagak bisa. Terus kemudian kalau ada apa-apa, dia nggak bisa ngomong, tidak bisa menenangkan perasaan gue, sedangkan dia jadi imam gue. Terus dikit-dikit yang sini kepengen ke surga, yang sini pengen ke neraka, susah tujuannya. Tapi kalau misalkan tujuannya
Kamu pengen ke surga kan? Aku juga pengen ke surga. Kamu cinta karena Allah kan? Bukan cinta karena fisik kan? Kalau cinta karena Allah berarti kita punya tujuan yang sama. Berarti kamu jangan melakukan ini karena aku gak suka, aku cemburu. Kamu tetap harus begini. Begitupun sebaliknya laki-lakinya. Sayang, kamu kan istri aku. Kamu kan calon istri aku. Bisa gak kamu kayak gini? Karena aku pengen nikahin kamu biar aku tuh begini. Nah, itu baru laki bener tuh. Itu baru laki bener. Oh iya ya, dia bisa bimbing aku. Lah ini, sayang, ayo sayang kita ke tempat dugem sayang. Ayo sayang. Cheers. Klek 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 klek. Cheers. Klek 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 klek. Dugem, dang dung 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 dang dang. Habis itu nanti udah repot. Kesini, aduh kesini, aduh repot. Udahlah repot lah. Guys, laki-laki kaya itu banyak, tapi laki-laki yang punya tujuan karena Allah itu susah. Dulu kok malah tambah kayak dulu nggak bisa nenangin, kok malah tambah kayak kesurupan. Dulu aku kayak kesurupan, dulu apa sekarang? Kalau sekarang kayaknya aku lebih oke deh kayaknya, karena aku pun merasa tenang. Jadi pertanyaannya yang kayak gimana pertanyaannya? Ana.ebi, tulisnya yang benar sayang. Ana Ebi, tulisannya yang benar. Jadi kalau dulu tuh kesurupan berarti nggak tenang. Perempuan itu tenang tuh tergantung lakinya. Kalau lakinya itu bisa memberikan ketenangan, lakinya itu bisa memberikan bimbingan yang baik. Perempuan di mana-mana, siapapun itu wanitanya yang nonton aku. Kalau lakinya itu kan imam. Laki itu kan imam, kita kan makmum. Kalau dia bisa memberikan ketenangan, kita pasti ngikut. Gitu loh. Lah, coba tanya aja sama perempuan-perempuan yang nonton di sini. Coba tanya perempuan yang baik ya, bukan Ani-Ani atau Elsie ya. Kenapa kok kayaknya aku sensitif banget ya, maksud aku kalau perempuan masih bisa kerja walaupun cuci piring, cuci baju, itu lebih baik daripada jadi perempuan-perempuan kayak gitu. Ya kan? Nah, enggak Laila, enggak romantis kok. Aku disuruh itu, maaf ya. Ya makanya kan aku bilang mau model konten doang. Kalau aku pribadi, aku tuh nggak suka pamer-pamer kemesraan, pamer-pamer harta. Itu aku pribadi nggak suka. Mungkin kalau DP lovers tahu, ya. Jadi temen aku datang ke rumahku aja ngesut-ngesut harta-harta aku aja, aku nggak demen. Terus kalau aku lagi sayang-sayangan sama kekasihku, aku misalkan ada kamera, aku nggak demen tuh, nggak mau, aku nggak demen gitu. Jadi maaf ya, balik lagi, imannya orang tuh kan beda-beda, pemahaman agama orang tuh juga beda-beda gitu loh. Karena aku mungkin karena nurut, jadi ketika kayaknya dikit-dikit gini harus bikin konten, dikit-dikit sedangkan aku hidupnya tuh nggak suka dikontenin gitu loh. Sekarang ini aja kalau aku show aku kontenin, terus udah gitu aku kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya bukan aku menyalahkan orang yang mau konten, silakan, cuman aku pribadi aku nggak suka gitu ya, biar kalian tahu. Makanya seorang suami itu harus bisa mencontohkan yang baik. Makanya aku mau cari suami yang gak suka konten-konten. Aku mau cari suami, bukan cari ya, lebih tepatnya mudah-mudahan Allah memberikan suami yang gak suka konten-konten, yang gak suka yang gak suka terlalu main sosmed. Aku nggak suka. Aku suka laki-laki itu yang misterius, yang nggak suka main konten, yang nggak suka, ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kalau gimana, tapi kadang ketika kita sudah menjadi istri, jangan menyalahkan apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi aku tidak menyalahkan apa yang sudah menjadi takdirku ya guys. Ya, aku bersyukur kepada Allah atas takdirku. Ya, aku bersyukur kepada Allah atas takdirku. Dari situ aku bisa menjadi manusia yang bersyukur. Dari situ aku tahu laki-laki yang baik sama laki-laki yang tidak baik. Jadi kalau misalkan kalian itu bilang, Dewi Persik ini kok jadi ngejelekin yang dulu. Gue bukan ngejelekin yang dulu. Gue mau kasih tahu, kan banyak barusan yang bilang, tapi kalau dulu kok romantis. Ya kan kalian gak tahu 24 jam saya seperti apa dan kenapa itu ada. Ya,
Jadi biar kalian itu tahu bahwa kalau dulu hakikatnya itu aku tuh nggak suka di konten-kontenin kayak begitu. Jadi makanya jangan sampai jadi orang kondo, model konten doang, ujung-ujungnya penipu, ujung-ujungnya jadi tukang selingkuh, ujung-ujungnya jadi ya kalian tahu sendiri lah apa yang terjadi. Mungkin yang pernah terjadi mungkin bukan hanya aku aja, tapi hidup kalian pun juga pernah terjadi. Gitu ya. Jadi ini pelajaran hidup untuk aku. Jadi aku tidak menyalahkan apa yang sudah menjadi takdirku. Sekali lagi, aku tidak pernah menyalahkan apa yang sudah menjadi takdirku. Ini adalah hidup aku. Cuman aku harus mau kasih tahu sama kalian bahwa klarifikasi itu penting loh di zaman sosmed. Kalau dulu mungkin, amin Mbak Rita, kalau dulu mungkin gak penting kita klarifikasi. Tapi kalau zaman sekarang, orang tuh kalau kita gak klarifikasi sembarangan nulis berita, sembarangan nulis bikin konten, sembarangan bikin cerita. Nah ini biar kalian tuh ngerti kisah yang sebenarnya itu seperti apa ya. Nah kayak gitu, mending kalian doakan aku aja biar jadi wanita yang sabar, biar jadi wanita yang dewasa, biar jadi wanita yang soleha. DP keluar pulang umroh gak pakai kerudung, doain supaya aku pakai kerudung, supaya aku tuh jadi wanita soleha kayak mbak-mbak ya. Gak ada niat mundur dari dunia entertain, Mas Ramon. Dunia entertain tuh adalah jiwaku. Tapi kalau misalkan aku dapat laki-laki yang membuat aku tenang, dapat laki-laki yang membuat aku punya tujuan untuk akhirat, ya bisa aja. Ya kan? Kan kita nggak tahu setiap hati orang. Mungkin aku tetap di entertain, mungkin aku jadi ustazah. Kita nggak tahu. Iya kan? Bisa aja aku ibaratnya suatu saat nanti tetap di entertain, tapi aku punya program pengajian. Bisa aja kan? Secara bukan aku pinter, tapi aku masih punya modal lah. Modal agama, walaupun saat ini masih proses belajar. Gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu gitu. Jadi nggak selamanya aku bergoyang, aku pasti bakal tuwe. Jadi kalian pun juga nggak usah takut, nggak usah serem gitu loh. Semua ada prosesnya, ya kan? Ngomongin siapa sih? Ngomongin diriku sendiri. Ya, mujor-mujor, jangan jadi orang kepo pendengar aja, dengerin gitu. Ngomongin siapa sih, yang penting nggak ngomongin kamu. Laki-laki itu menanggung bukan ditanggung. Nah, itu baru bener. Entertain, bukan entertain ya, sama ya. Niat baik pasti akan diberi jalan, amin. Siapa yang nyakitin pasti gitu ya. Jadi aku perlu menegaskan supaya aku tuh loh sudah tegas kayak gini aja orang tuh kadang-kala masih fitnah aku loh. Fitnah aku tuh PSK, fitnah aku tuh ngelonte. Ya Allah. Fitnah aku narkoba, fitnah aku apa lagi katanya, apa lagi ya, ngerokok. Coba, padahal ke tempat dugem aja kagak gue gitu loh. Nah jadi jangan sampai, ditegasin tuh perlu kayak gini supaya ini jadi bekal. Karena aku sudah punya anak umur 17 tahun, anakku tuh sudah gede ya kan. Mosok ibu kate huru hara, mosok ibu kate iri kambe orang lain, mosok ibunya itu mau cari perkara sama orang. Gak tenang banget sih, kan kasihan anakku nanti. Yang ada malah sekarang tuh dengan anakku yang umur 17 tahun tuh gimana caranya supaya anakku tuh memandangku sebagai ibu yang soleha, ibu yang baik dengan proses yang aku jalani. Bukan malah aku cemburu dengan ini, cemburu dengan itu. Gak penting say, umur aku nih, aku kasih tahu nih sama kalian ya. Umur seperti aku nih, bukan zamannya lagi mikirin laki-laki. Kamu suka sama aku, kamu cinta sama aku, kamu perjuangkan aku. Kita nikah dengan mindset yang sama. Kamu nggak suka dengan aku, kamu selingkuh, kamu KDRT, kamu bohongin aku, kita selesai. Itu prinsipku gitu loh. Jadi ojo ribet ngono loh. Kamu tuh jadi perempuan juga jangan ribet ya, jangan gila-gila laki juga.
Kalau memang laki kamu tuh ibaratnya sudah tidak baik, kamu udah merasa laki kamu tuh tidak setia, apalagi ada buktinya, tinggalkan. Harus punya value yang tinggi, bukan malah kamu masuk ke akun orang ngamuk-ngamuk, merasa dirimu lebih cantik, merasa dirimu tuh lebih baik, lebih segalanya. Jangan. Itu namanya opet. Bojone opet ku jenenge cur. Pantes tuh namanya opet ompong, curompong. Nah, ngerti. Ngerti kamu. Laki-laki KDRT, buang. Laki-laki penipu, buang. Laki-laki tukang selingkuh, buang. Gitu hidup itu. Wah, kamu tuh, ya hidup tuh. Ntar dulu, mau pipis dulu. Ntar ya. Repot-repot lu buang tenaga ngata-ngatain gue, ya kan? Iya. Orang ibu lagi tenang-tenang, gak bahas siapa, ya kan? Siapa sih yang mulai? Ya tadi tuh yang waktu ibu lagi live. Yang di pagi-pagi ambiar. Ya Allah. Terus tiba-tiba ibu naruh konten itu kan, yang itu. Yang tadi. Yang itu, Mbak. Kok tiba-tiba si jengger? Nah, kok jadi ngomongin jengger, orang kita nggak lagi ngomongin jengger. Ibu mau bikin konten aja. Gua mau bikin konten aja. Wah, anak. Tunggu ya sayang, pipis. Ayo yang pipis dulu. Ntar lagi aku ceramahin. Elzio, ba. Nah sekarang waktunya Dewi Persik kerja. Nah ini aku sekarang mau kerja nih. Mau ke Trans TV. Berangkat. Gak ada waktu buat marah-marah ngatain orang. Tapi kalau tegas harus supaya tidak digosipin aneh-aneh. Ngerti ya kan? Udah pipisnya udah say. Hai Tete Feby. Ma. Masa aku dibilang ke Jepang ngikut-ngikutin si Ompong Roa. Ompong apa? Roa. Siapa? Boh, orang kita di Jepang udah planningnya udah lama. Iya. Kan mama yang pengen, kenapa aku disuruh bilang aku ikut? Yoi kumbu gak ngerti netizen. Iya sayang berangkat, Mbak. Ya. Itu makan itu lelenya. Jangan disimpan terus di kulkas nanti busuk. Makan. Ayo Pak. Kok pipisnya bentar banget. Iya bentar sayang. Kan soalnya nggak sekilo, nggak 1.500 liter pipisnya. Pipisnya cuma berapa trit, udah. Ayo Pak. Mami ayo cepetan, Mami di studio. Iya. Ayo Pak Topan. Ayo cepetan, udah ditungguin. Nih aku mau kerja sekarang, ya. Kerja cari rezeki. Ada duitnya langsung bawa keluarga lagi umroh, kalau perlu haji. Nah, jadi wanita tidak harus karir, harus jadi wibawa elegan biar tidak disakiti, ditindas para pria. Jadi wanita itu harus punya prinsip supaya tidak diinjak sama laki-laki. Orang yang punya pekerjaan dan harta aja, laki-laki aja bisa macem-macem, bisa selingkuh, ya kan, bisa menipu. Apalagi kalau kamu tidak kerja. Makanya perempuan itu harus bisa mandiri, harus bisa mencukupi dirinya sendiri. Jangan bergantung dengan laki-laki. Bergantungnya dengan laki-laki itu manja-manjaan, minta dipeluk itu baru. Mas, peluk aku dong mas, aku pengen. Nah, ayo Mami sebelum ke Jepang syuting dulu ya. Iya Ujus, ini loh Ujus, Pak Produser, aku lagi kesel. Masa Eke kan ke Jepang udah tahun kapan kan? Udah bulan kapan kan planningnya? Masa Eke dibilang ngikut-ngikut? Ngikut-ngikut si Opet Ompong. Kan jadi sebel gue jadi malas ke Jepang nih. Hah, aku sih ada tiketnya udah beli mehong-mehong. Apa gue batalin aja nih, sebel aku. Tuh guys, tuh ada produser aku pagi-pagi ambiar. Tuh namanya nggak semua juga laki-laki kayak gitu Mi. Elah, ya nggak semua, tapi kan hampir rata-rata begitu. Makanya jadi perempuan ya harus bisa jaga diri, jaga prinsip. Jangan sampai
Udah neko-neko, udah KDRT, sekali KDRT dia akan terus. Sekali selingkuh dia akan terus. Itu kalau aku. Tapi nggak tahu kalau yang lainnya, mudah-mudahan kan hidayah dari Allah, kita nggak ngerti. Tapi kalau aku kayak gitu. Kalau aku udah ada pengkhianatan itu, kalau aku udah bye. Gue nggak mau. Walaupun gue masih cinta ibaratnya, gue udah nggak mau. Itu aku. Bikin video tentang wanita mandiri biar nggak diinjek laki-laki. Mau aku save nanti mami. Bikin video, mami rombongan ke Jepang jadi nggak dadakan ya tuh. Rizky Ujus tuh, lihat itu produser aku pagi-pagi ambiar. Ya, jadi kalian biar tahu ya. Jadi buat para opet-opet ompong ya, bahwa gue ke Jepang itu bukan dadakan. Terus buat cur ompong juga, biar kamu tahu ya, nggak ada gue kejar-kejar laki loh. Jadi kebetulan memang aku sudah dari jauh-jauh hari emang mau ke Jepang. Ya nggak ada gue kejar-kejar laki-laki. Minta minum dong. Dewi mukanya glowing pakai apa? Dikasih glowing mukanya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih highlighter apa? Dengerin tuh oper ompong, bukan opet, bukan oper, opet. Laki-laki kok mau dikejar? Ih. Habis ngecek kehausan, haus. Ngomong terus soalnya dari tadi. Minta itu dong rambutan. Opet ompong, iya opet ompong. Opet tahu opet nggak? Opet itu istilah ya opet itu biasanya itu buat makhluk NPD. Nah itu namanya opet. Rahangnya real apa OP? Real mbak, rahangnya real. Nggak ada Dewi Persik rahangnya di. Paling kalau kamu mau tinggal suntik botok aja rahang biar kecil. Ya kemarin aku di Fits Clinic tuh di Dokter Rudi. Ini. Tapi ini aku nggak dioperasi. Emang berduit mau dikejar, yang berduit aja gak dikejar. Sedap cintamu itu benar banget. Yang berduit aja gak aku kejar, aku duduk santai. Ini yang tak berduit minta dikejar, ngegosipin gua ngejar lagi. Siapa lo? Nih cek hodam Nyai Loro Kidul. Nyai Loro Kidul sayang. Nyai Loro Kidul tahu kan? Nah itu khodamnya. Ganteng keompong. Benerin dulu giginya. Baru ntar kayak dulu ditonjok giginya copot semua dari segini sampai segini. Bruk. Nyai Loro Kidul nggak tuh ya? Pengen banget disapa mami. Gerget Chef, halo sayang Chef. Mbak Desi juga cantik. Mi ngakak bengek astagfirullahaladzim. Enggak ngakak bengek ya, ibu bilang gitu. Sampai bom. Ya Allah, maaf ya guys. Ini rambutan di rumahku guys. Biar aku tonjok lagi mami yang mana orangnya biar habis giginya. Kamu tonjoknya gak usah pakai tenaga kalau laki sama laki. Pakai tangan aja. Itu kan ompongnya kan bukan satu kan. Untuk ompongnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu sini tuh ompong. Itu pakai yang kayak kawat gitu, yang dimasukin di kawat tuh, yang dimasukin kawat gitu. Ya, pada waktu itu ketahuan, udahlah. Kok baru ketahuan?
Salah dong, salah buktinya bagaimana? Salah dong, salah buktinya gimana maksudnya sayang? Mau kemana mau kerja? Adiansyah Hopi mau kerja. Kalau kata orang Jawa, ambrul ontune. Dia kan pernah kecelakaan gitu loh ceritanya. Dia Astagfirullahaladzim. 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 Busuk. Kering basah. Buang-buang waktu ngerjain bener na orang. Maaf ya guys. Mungkin karena ini udah detik-detik Eke mau menstruasi kali ya. Dibahas terus ya Mi. Makanya jangan macem-macem sama saya gitu loh. Saya tuh orangnya diem, gak mau ngoceh. Saya tuh orangnya gak mau nyenggol siapa gitu loh. Tapi giliran orang itu nyenggol saya, tak bahas kamu sampai aku kuliti. Makanya kan Jengger pernah ngomong, hele kalau sama si Burik itu kita ngomongnya apa, dia udah setahun nyerocos. Gak kuat mental soalnya lo gitu loh. Makanya kalau misalkan mau senggol gue, berarti harus lu siap-siap mental, gue bahas tahun. Suami banyak wartawan head dadakan nyari berita biar naik pamor. Ya udah naik pamor aja dengan jalan kayak begitu, Allah Maha tahu. Gak ada ceritanya orang naik pamor itu dengan menzolimi orang lain. Itu Allah akan memberikan rezeki yang barokah. Dia mendapatkan rezeki, mungkin dia mendapatkan endorse atau mungkin dia mendapatkan nama. Tapi orang-orang kayak begitu tuh sebentar, sesaat. Seperti itu. Apa yang dimasukkan rezeki barokah? Kalau rezeki barokah itu rezeki yang bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya kamu bisa bahagiakan keluargamu. Kedua, kamu bisa mencukupi kebutuhan keluargamu, itu barokah. Tapi yang nggak barokah, kamu dapat duit, uangnya langsung habis. Bisa aja kamu sakit, bisa aja kamu apa. Jadi uangnya itu ya gimana kalau nggak barokah? Jadi jangan kesenangan. Kalau misalkan ibaratnya habis jolimin orang, terus kamu dapat duit, jangan kesenangan. Waktuku kecil aku tembak dor tembak dor. Mending kayak gitu aja nyanyi. Ya kan? Makanya kalau udah orang lagi anteng disenggol, giliran kita udah bangun macannya. Gigi mami palsu. Hah? Kok gigiku sih palsu? Kok gigiku sih palsu sih? Kok iso sih untuk sing palsu so? Ya aku gis nyanyi lagu Thailand nih ya nanti ya. Senggol balik, iya cimpreng. Ntar ya guys, aku pipis dulu, kebelet pipis lagi. Nih pipis di sini nih. Pipis di sini. Pipis dulu aku matiin ya. Pipis bentar aduh.